Jadi orang di baik ya. Tes. Udah soal kali kemarin. Kamu matang. Salam teman-teman. Halo. Salam. Halo. Halo. Akhir ini. Salam. Salam. Tengah salam. Salam. Puji Tuhan. Pagi kita masih ada sukacita, semua masih senyum-senyum ini pagi, berarti masih ada sukacita. Jadi teman-teman pagi ini kita ibadat minggunya di sini dipimpin oleh Bapak Pendeta. Nah, jadi mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita satu walaupun kita sedikit di sini, tapi kita percaya di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di situ, Tuhan Yesus hadir menyertai kita. Amin ya teman-teman. Amin. 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 Kita langsung saja ya. Ini kita masuk lagu pertama. Berlimpah sukacita. Saya mau kita semua berdiri supaya semangat dulu ini pagi. Semangat ya. Semangat ya semuanya. Hatiku berlimpah sukacita. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulang dari ayat yang pertama. Semangat ya teman-teman. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kayaknya belum ada yang semangat ya yang di belakang nih. Halo yang di belakang. Yang semangat ya. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Lebih semangat lagi ya. Kita nyanyi pujian yang kedua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi diriku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Sama berarti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan sekali lagi teman-teman. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
selalu ramah bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Masuk dalam doa pembukaan. Di doa pembukaan ini kita kasih kesempatan untuk teman-teman peserta untuk pimpin kita dalam doa. Kakak Sabta mulai ke depan untuk bawa kita dalam doa persembahan. Pembukaan. Teman-teman, marilah kita menghadap kepada Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari kemarin hingga saat ini. Sekarang kami akan mulai ibadah. Itu sudah dalam perbuatan dalam hati. Mulai doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Sabta. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat dua pujian lagi. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan barang. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Masuk dalam doa firman, kita nyanyikan satu pujian lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Walau ku bimbang dan hilang jalanku, Bapa di sisiku, dan takkanku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dengan jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan waktu takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Pendeta diberi kesempatan untuk kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, di bawah langit-Mu ini, di antara pepohonan, di antara udara pagi yang begitu segar, kami mau merasakan kasih-Mu. Terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Kuasai kami Tuhan. Taruhlah hikmat surgawi itu, supaya kami mampu mengerti, lalu melakukan kebenaran. Bapa surgawi, Bapa yang baik, biarlah Roh-Mu yang kudus akan menguatkan kami untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran. Amin. Mari bersama kita buka kitab Yesaya. Berdasarkan bacaan Gemit hari ini, Yesaya pasal 58. Yesaya itu jauh dari Kejadian. Sudah dapat Yesaya? Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat 12. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ayat-ayat ganjil akan ayat-ayat dengan angka ganjil akan dibaca oleh laki-laki. Ayat-ayat dengan angka genap akan dibaca oleh yang perempuan. Saya akan mulainya dari judul. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 dengan judul Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Laki-laki. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan.
Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku untuk mengenal segala jalan. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum. Mereka menanyakan aku tentang hukum yang benar. Mereka suka Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. dan caramu berpuasa dan didengar. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Berpuasa yang kukehendaki, yang supaya kau membuka belenggu-belenggu dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau merendahkan orang yang teraya dan mengatakannya setiap kuk. Supaya engkau memecah-pecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Tidak di depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, inilah aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit di dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti regang terang hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kau amat bangun dan perbaiki dasar yang engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mau memberi hatinya untuk simpan firman Tuhan, memberi mulutnya untuk terus memperkatakan firman Tuhan, dan memberi hidup serta tubuhnya itu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Salam. Sekali lagi salam. Peserta camp pemuda salam. Ini salam mengantuk ini kayaknya. Rekan-rekan pemuda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hari terakhir kita camp pemuda, youth camp, Christian youth camp. Dan dalam beberapa hari ini, teman-teman banyak memperoleh hal-hal baru. Saya kasih contoh, cuci piring itu bisa jadi hal baru termasuk saya. Kan di rumah biasa mama yang cuci, jangan sampai. Ketika kita berbicara tentang belajar, hari ini tema dari sinode dalam bulan pendidikan dengan bacaan kita dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12.
Sinode menetapkan tema bagi kita, yaitu pendidikan sebagai ibadah. Pendidikan itu sebagai ibadah. Nah, kita berbicara tentang belajar, kita berbicara tentang pendidikan. Dalam beberapa hari, sebelum saya sampai di beberapa hari, tadi saya mau tanya dulu, kira-kira teman-teman pemuda merasakan ada manfaat tidak ketika hadir di sini? Ada? Rasakan manfaatnya? Contohnya, bangun jam 5 pagi. Biasa di rumah bangun jam berapa? Jam 7. Kalau jam 7 bangun berarti hanya sisa cuci muka saja untuk di sekolah itu. Karena kalau masih harus mandi dan make up berarti sampai ke sekolah terlambat. Yang saya lihat sekarang anak sekolah sekarang make up juga lumayan. Kami dulu tidak pakai itu. Ya, zaman sudah berganti. Nah, merasakan manfaatnya itu bangun pagi salah satu. Kedisiplinan. Tertib. Duduk berdoa. Kayaknya ada yang rem-rem untuk tidak memaki di sini. Benar. Tapi biasanya kalau di rumah. Atau bergaul dengan teman. Ada yang tahan untuk tidak merokok pasti. Ada yang ada yang sembunyi di belakang sana. Ya, karena di sini kita sedang belajar untuk betul-betul hidup sebagaimana Tuhan mau. Kita sedang belajar untuk hidup sebagai persekutuan yang menerima dan diterima begitu. Kita harus ada dalam satu kebenaran yang sudah ditentukan untuk kita lakukan bersama. Dalam beberapa hari ini saya lihat kehidupan teman-teman memang betul-betul tertata. Semoga pulang dari sini betul-betul tertata. Betul-betul dengan disiplin yang ada. Bangunnya pagi. Bangun habis berdoa dulu. Berdoa habis siap kerja. Kerja habis siap untuk makan. Ya, harus makan. Karena kalau tidak makan berarti sebentar siang kita sudah loyo. Makan habis kita sudah siap dengan kegiatan. Sebelum tidur kita selalu beribadah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, baru tidur. Nah, ini satu proses pembentukan yang saya harap pemuda setelah pulang dari sini terus melakukannya. Supaya apa? Saya mau baca bagi kita ada janji Tuhan kalau kita mau melakukan itu. Dalam Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Tiap-tiap anak-anak muda yang mau betul-betul ritme hidupnya itu dimulai dari doa, melakukan aktivitas dan kemudian bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan beri, maka percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik kasih dia. Kemarin kita bicara tentang masa depan. Tuhan juga akan memperbaiki hidupmu, pergaulanmu, cintamu, datingmu pun malah Tuhan bisa jaga. Bahkan satu saatnya ketika engkau menikah dan melakukan yang kita sudah bicarakan tentang seks tadi, maka Mazmur 128 akan nyata bagimu. Kehidupan rumah tanggamu akan diberkati, kamu akan punya anak-anak yang banyak, istrimu atau suamimu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam beberapa hari ini, kalau ritme hidup ini kita tetapkan, maka kita akan menjadi anak-anak muda yang baik. Orang Israel waktu itu, mereka mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kami ini berdoa, kami ini berpuasa, kami ini cari Engkau. Tapi Engkau di mana Tuhan? Kami berdoa juga tidak dijawab. Kami berseru juga seakan-akan Tuhan tidak dengar. Kami punya masalah begini banyak. Kami belum tahu kami mau berjalan kemana ini Tuhan. Engkau di mana Tuhan? Ini menjadi pertanyaan orang Israel waktu itu. Dan ini bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kehidupan kita tidak tata secara baik. Orang yang mau menata hidupnya, yang mau belajar, maka dia harus mengerti apa yang terjadi pada orang Israel waktu itu. Mereka, doa mereka
tidak didengar oleh Tuhan. Mereka mencari tapi tidak ketemu Tuhan. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Ada dua hal yang saya catat di situ. Yang pertama, Tuhan bilang kepada Yesaya, Yesaya, lu pikir tahu sendok. Tahu itu harus kuat-kuat. Makanya saya juga tahu ini hari kuat-kuat, pakai mic supaya semua dengar. Tahu mereka kuat-kuat. Kuatnya itu seperti sangkakala. Sangkakala itu kalau orang tiup, tanda mau perang, satu pasukan semua dengar. Kasih tahu mereka baik-baik bahwa apa? Mulai dari ayatnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Mulai ayat kedua bilang begini. Mereka itu cari sama saya. Ayat kedua bilang begini. Tuhan bilang, mereka cari saya. Mereka mau kenal jalannya saya, hanya mau kenal. Mereka juga, dan tidak mau meninggalkan hukum Allah. Mereka mau menanyakan aku dan Serangan dari langit. Tidak bisa. mereka berpuasa. Tapi ternyata puasa mereka, pencarian mereka kepada Tuhan tidak ketemu. Kenapa? Ini karena begini, ada dua hal. Yang pertama mereka berpuasa. Berpuasa itu salah satu kewajiban di kehidupan bangsa Israel. Tapi mereka sudah menetapkan hati untuk puasa. Tapi ternyata mereka punya kehidupan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ibadah mereka itu dilatar belakangi oleh sesuatu yang tidak baik. Mereka ada di situ. Mereka ada dalam peribadatan itu. Tapi pikiran mereka tidak ada di situ. Sama seperti sekarang. Kita duduk di sini, kita pikir, wih sebentar rekreasi ini. Pak Pendeta Hotbah cepat-cepat sudah. Supaya sebentar kami bisa rekreasi. Rekreasi itu sesuatu yang mengasihkan. Dengar firman Tuhan dan dengar khotbah itu, malas. Apalagi kalau mulai duduk sudah agak kram. Sedikit lewat dari 15 menit itu semua. Geser sedikit. Sambil geser ke kanan, ke kiri. Pas saja omong. Kita pun tumbuh ada di sini. Kita bilang kita hari Minggu kita mau dengar firman Tuhan. Tapi kita berpikiran tidak ada di sini. Ada juga kemudian yang melakukan ibadah tapi ternyata modus. Begitu. Di Israel itu ada yang memang dia beribadah. Tetapi sasaran utamanya di uang. Nah teman-teman pemuda apa? Modusnya apa ini? Ikut ibadah karena itu jadi ikut. Nona ada ikut juga. Maka saya ada juga di sini. Saya punya mau ikut ibadah bukan karena mau mendengarkan firman Tuhan, tapi ada latar belakang lain begitu. Karena pacar juga ikut dan lain sebagainya. Mau ikut ibadah hanya karena mau rame-rame. Kenapa karena hanya mau rame-rame? Saya mau kasih tahu, karena ternyata tadi disampaikan juga bahwa orang Israel mau mencari Tuhan. Seakan-akan nih kelihatan mau mencari Tuhan, mau mengikuti hukum-hukumnya, tapi ternyata tingkah mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka telah terima. Jadi bukan hanya karena mereka ada latar belakang lain dalam mengikuti ibadah atau berpuasa, tetapi mereka juga setelah mendengarkan kebenaran Tuhan, setelah mendengarkan hukum-hukum Tuhan, mereka pulang tidak melakukannya. Jadi ini yang melatar belakangi sehingga doa-doa mereka itu tidak terjawab. Sehingga pencarian mereka terhadap Tuhan itu tidak ketemu. Padahal orang yang dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, ketika dia mencari, maka dia akan mendapat. Bahkan ketika dia ada di hadapan hadirat Tuhan dan dia mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Itu kasih tidur tahan sah. Rekan-rekan pemuda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini saudara mau belajar untuk bagaimana menata hidup, kita berbicara tentang berpuasa atau beribadah.
dan kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa proses belajar di tempat ini adalah sesuatu yang bagus. Saya mau sampaikan juga, ibadah pemuda biasa hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Hari Minggu itu biasanya kebaktian ya. Saya mau sampaikan bagian. Ada tidak orang yang memaki pas saat ibadah? Ada tidak? Tidak ada ya? Ada tidak hari Minggu tiba-tiba ini orang, mereka berdua ada duduk bersebelahan, tidak baku suka, tidak senang, ada clash, tiba-tiba dia maki yang di sebelah. Ada tidak? Tidak pernah ya? Tidak pernah tuh. Di gereja pasti kita jaga mulut. Betul tidak? Di gereja ada tidak yang tiba-tiba dia duduk tidak langsung angkat kaki pangku tinggi-tinggi begini? Ada tidak? Tidak ada. Di gereja semua duduk sopan lipat tangan. Memang ya, kadang-kadang juga pasti ada di gereja juga. Ada, di gereja ada seperti itu juga. Tapi orang akan menjaga dia punya sikap tubuh, dia akan jaga dia punya mulut. Kalau memang bisa jaga, dia jaga. Bukan jaga orang hati, dia jaga hati sendiri. Itu di dalam peribadatan. Di dalam ibadah orang akan pakai mulutnya untuk memuliakan Tuhan. Orang akan bercerita tentang Tuhan. Orang tidak akan cerita tentang nama buruk temannya dalam ibadah. Betul tidak? Di dalam ibadah tangan ini pakai untuk pegang Alkitab. Tangan ini kita lipat. Tidak ada sebentar ibadah kita piceke orang di sebelah. Tidak ada. Tuh. Tidak ada. Tidak ada yang sementara ibadah kita ambil batu lempar orang. Tidak ada tuh. Kita sedang melatih di dalam ibadah. Itu saya mau harus sampaikan saat ini. Bahwa ibadah sebenarnya proses belajar. Proses melatih. Jadi hari Minggu kalian datang ke gereja. Itu kalian sedang melatih ibadah. Hari Sabtu ketika kalian pergi ibadah pemuda. Kalian sedang melatih ibadah pemuda. Bukan beribadah. Karena pada saatnya yang ditentukan oleh Tuhan ketika kalian melangkahkan kaki keluar dari gereja. Disitulah ibadahmu yang sejati sedang terjadi. Disitulah pengujian bagimu sedang terjadi. Apakah betul hidupmu itu adalah ibadahmu kepada Tuhan atau tidak? Saya kasih contoh bagian. Tadi ini dia punya mulut dipakai untuk suci, suci, suci. Dia keluar dari gereja, bicara-bicara di depan, dia tidak lihat ke depan. Jalan-jalan dia tabrak yang folia di depan. Dia langsung makin hancur di situ. Pasti ada kata kotor yang langsung keluar dari mulut. Ada yang pernah alami itu. Keluar dari gereja jalan dengan besti, tidak lihat di depan, tiba-tiba tabrak sesuatu, lalu makin hancur atau tak antuk atau ketemu dengan teman, tidak sadar sudah panggil pakai bukan nama. Kadang-kadang sekarang kan menyapa anak-anak muda dengan panggil nama di pembapa lagi malah. Itu masih mending. Ada kalau ketahuan ini berarti ada ini. Ada yang malah pakai samaran lain. Panggil pakai anggota tubuh yang malah kita ada sembunyikan. Betul. Kita sekarang suka pakai celana, suka pakai baju ini. Tapi dia panggil dia teman pakai anggota tubuh yang ada kita tutupin. Betul ya? Semoga tidak ada. Padahal di dalam gereja, dia menyanyi, dia puji Tuhan, dia pakai dia mulut untuk memuliakan Tuhan. Dari satu sumber mata air, tidak akan mungkin keluar dua rasa yang Beda. Sekarang tentukan. Kalau saat ini engkau sedang melatih mulutmu untuk tidak mengucapkan kata kasar kepada temanmu di dalam sini. Ini proses latihan. Di gereja pun proses latihan. Maka ketika engkau keluar dari sini kembali ke hidupmu, ketika engkau keluar dari gereja setiap hari Minggu, ketika engkau pulang dari ibadah pemuda hari Sabtu, mulailah untuk berusaha mengatakan sesuatu yang benar. Pakai mulut secara luar biasa. Engkau tidak akan bicara engkau punya teman, punya nama buruk. Walaupun engkau tahu dia buruk. Tapi justru dari bibir mulutmu engkau akan mengajak. Mari. Kita sama-sama ada di dalam
persekutuan ini. Teman-teman pemuda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peribadatan yang kita jalani saat di dalam camp ini, hari Minggu, hari Sabtu, dan lain sebagainya, haruslah menjadi proses untuk engkau melatih hidupmu secara luar biasa. Kalau itu dua hidup sudah berpadanan, hidup di gereja dan hidup di luar gereja, berpadanan, matching, satu frekuensi begitu, maka percayalah bahwa janji Tuhan ini akan tersedia bagimu. Pada saat engkau berteriak minta tolong, Tuhan bilang, aku ada. Dan percayalah bahwa anak-anak muda yang membiasakan diri untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka pada dirinya juga akan menerima kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Janji Tuhan begitu banyak. Hanya sekarang anak-anak muda mau tidak untuk memberi diri ada dalam perubahan itu. Di luar sana, kehidupan cukup kejam. Kemarin kita sudah berbicara 2 tema besar tentang pemuda dan masa depan, tentang seks, love, sex, and dating. Isu berbicara. Dan di luar sana, dunia sedang menanti untuk menerkam saudara dengan keganasannya, dengan godaannya. Kalau saudara tidak melatih diri saudara secara baik, kalau saudara tidak membuat matching antara hidupmu di gereja dengan hidupmu di rumah, di pinggir jalan, di sekolah, kalau itu semua tidak matching, maka bersiap-siaplah dunia akan menerkam dengan keganasan. Karena hati-hatilah, hari-hari sekarang adalah jahat. Dan kita tentu tidak mau diri kita ini tergenggam oleh kuasa kegelapan. Karena kalau engkau sudah tergenggam oleh kuasa kegelapan, tidak ada lagi masa depan yang terang. Berhati-hati. Hari ini seruan dari Tuhan datang kepada Israel, dan seruan itu pula datang kepada anak-anak muda saat ini. Tuhan mau Israel berubah saat itu dengan firman-Nya. Dan Tuhan mau anak-anak muda saat ini pun berubah oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak, mari nanti setelah kita kembali dari tempat ini, semua hal yang sudah kita lakukan itu, semua hal yang sudah kita latih di sini, praktekkan. Praktekkan mulai dari dalam rumah, di sekolah, di tempat bergaul, dan lain sebagainya. Kalau kita mempraktekkannya secara benar, percaya, Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama denganmu, akan melangkah bersama-sama denganmu menuju kepada masa depan yang telah Dia persiapkan bagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapak boleh memimpin firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan yang mau kita bawakan luar biasa, mengajak kita anak-anak muda untuk terus diingatkan, untuk terus dikuatkan, untuk hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya kita di gereja, bukan hanya kita di ibadat muda atau ibadat rumah tangga, tapi dimanapun kita ada, mau di rumah, di sekolah, di lingkungan kerja, lingkungan bermain, tetap ingat bahwa kita hidup takut akan Tuhan, bukan hidup takut akan sesama. Hidup takut akan Tuhan, bukan dengar apa kata teman, tapi dengar apa kata Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita angkat satu pujian, Tiap Langkahku. Tinggal tanggung persembahan dijalankan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakluknya, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku
Yang pipi ke tempat tinggi ku lihatnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ulangi dari ayat yang Dan tangan kasihnya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku diantaranya, hingga sekali nanti ku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. kita bersahabat, kita dengar satu pujian dari vokal grup serta laki-laki. Beri kesempatan. Terang pagi. Terang pagi. Jatuhnya dulu. Jatuh ini posisi korang semua dulu kan. Ya, supaya lihat korang posisi kan. Baru sih baik. Itu tuh. So, rapat lagi. Satu orang di pas. Pas. Yang di tengah pegang mic. Sabta. Sabta juga. Sabta ding. Kasih di sebelah. Satu di tengah pegang. Keren nih terang pagi. Depan Sabta. Terlalu bajingan terang pagi. Depan Sabda lagi. Sabda. Bintang semuanya. Terus Jalan-jalanmu bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Sungguh sungguh semua yang kau ingin akan hidupku, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengampar, serahkan diri tapi dikejar. Jalan-jalanmu bagai belantara tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Sungguh ajakku memahami
semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri. Tapi jika jauh ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri. Nabi kalian serahkan diri. Nabi kalian serahkan diri. Nabi kalian. Luar biasa ya pujiannya. Amin ya. Tangan sekali lagi. Orang pagi Bu. Kita siapkan hati kita untuk masuk bersafaat. Beri kesempatan untuk Bapak Pendeta bahwa kita dalam bersafaat pagi ini. Cik. Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah kami, Bapa yang baik, Allah yang kekal, Raja yang besar. Allah yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus saat ini sedang menyelubungi kami di tempat ini. Allah yang kami percaya memagari kami sepanjang beberapa hari kami ada di sini. Allah yang kami percayai memberikan kepada kami kasih dan penyertaan, kekuatan dan kesehatan. Bahkan Allah yang sampai dengan detik ini masih memberikan kami cinta kasih persaudaraan. Sehingga semua kegiatan, semuanya boleh berjalan dengan penuh damai sejahtera. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja sampai saat ini di tempat ini. Bapa Sorgawi, kami percaya bahwa seluruh kegiatan yang terjadi di tempat ini membawakan satu hal yang berguna dalam kehidupan kami, untuk kami menata kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih firman Tuhan telah meneguhkan kami, sehingga kami boleh mensejajarkan akan kehidupan kami di sini, kehidupan kami di gereja, dengan kehidupan-kehidupan yang kami jalani baik di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah tempat kerja kami, di sekolah, dan lebih di rumah bersama-sama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami. Sehingga lewat kami Tuhan, ada kebaikan-kebaikan yang nampak. Sehingga lewat kami Tuhan, ada cinta kasih yang boleh tersebar. Sehingga lewat kami Tuhan, kasih yang nyata dari Kristus itu boleh tersampaikan kepada semua orang yang kami temui. Terpuji Engkau Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, seraya mempercayakan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan yang membentuk kami. Proses belajar ini tidak akan bermanfaat jikalau Tuhan tidak hidup bersama kami. Karena itu Tuhan, dalam kebersamaan kami, dalam persekutuan kami, dalam peribadatan kami saat ini, kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau mengundang Tuhan untuk masuk tinggal di dalamnya. Kami mau Tuhan bersemayam dalam hati kami. Kami mau Tuhan bersemayam dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengarahkan hidup kami dengan seluruh kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kami lakukan ke depannya.
Biarlah Tuhan yang berjalan di depan kami. Biarlah Tuhan yang mendorong kehidupan kami ini. Karena kami percaya, jikalau kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kami ke kehidupan, ke masa depan yang lebih baik dari saat ini. Kami segenap anak-anak muda di tempat ini. Kami segenap orang-orang muda di tempat ini, Tuhan. Kami mau supaya Tuhan yang memimpin kami. Apapun keadaan hidup kami saat ini, Tuhan. Baik bagi kami yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SMA, SMK, sederajat, yang sudah selesai, yang saat ini sedang mau melanjutkan ke perkuliahan, yang saat ini sedang mencari kerja, yang saat ini sedang bekerja. Kami mohon Tuhanlah yang membimbing kami, Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhan menjadi pemimpin kami untuk mengarahkan hidup kami ini ke titik yang lebih baik dibanding hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami juga percaya dunia dengan keganasannya, dengan begitu banyak kejahatan, godaan yang kami akan ada di dalamnya. Kami butuh penguatan, kami butuh perlindungan, kami butuh pertolongan dari Roh Kudus Tuhan, supaya kami mampu bertahan di tengah-tengah cobaan. Kami mampu bertahan di tengah-tengah pergaulan yang sampai saat ini menjadi semakin tidak baik. Kami tetap bertahan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkomitmen untuk beribadah secara benar kepada Tuhan. Kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mau mempersembahkan dirinya untuk melakukan yang terbaik, karena Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan memberkati semua yang ada di sini. Panitia, peserta, semua yang mendukung. Tuhan memberkati kami secara luar biasa. Biarlah ketika kami kembali dari tempat ini, kami akan Tuhan perbaharui menjadi orang-orang yang baru untuk mencintai Tuhan dan serta mengasihi sesama kami. Persembahan yang telah kami beri, Tuhan yang memberkati. Ajar kami untuk memberi dengan ketulusan hati. Dan setelah kami kembali ke tempat ini, kami akan bertemu dengan keluarga-keluarga kami. Biarlah damai sukacita akan kami bawa pulang dari tempat ini. Dan biarlah damai sukacita itu juga Tuhan beri di dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan orang tua saudara-saudara kami di rumah kami. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadat kita pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, tapi teman-teman semua bangkit berdiri supaya kita lebih semangat lagi ya. Kita angkat satu pujian, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Oh, tepuk tangan ya. Harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia menyadari bintang fajar cemerlang dan keindahan berjalan. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu.
Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Orang Flores harus tahu. Flores harus tahu. Orang Flores harus tahu. Orang Flores harus tahu siapa Yesus. Dia menyembuhkan juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Orang Timur harus tahu. Orang Timur harus tahu. Orang Timur harus tahu. Orang Timur harus tahu siapa Yesus. Orang Lote harus tahu. Orang Lote harus tahu. Orang Lote harus tahu. Orang Lote harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, Domba yang kudus. Dia membalas sekali. Tiap orang harus tahu. Orang muda harus tahu. Orang muda harus tahu. Orang muda harus tahu. Orang muda harus tahu siapa Yesus. Sekali lagi, orang muda harus tahu. Orang muda harus tahu. Orang muda harus tahu. Orang muda harus tahu siapa Yesus. Itu. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadat kita dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kakak Sam. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami berterima kasih karena telah menjaga kami dari hari pertama camp pemuda ini sampai dengan sekarang ini. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami sepanjang hari ini hingga kami pulang ke rumah masing-masing. Ini doa dan pengharapan kami berdoa. Amin. Boleh kita nyanyi satu pujian lagi. Yang terakhir ya. Tuhan mengutus kita. Kita dalam dunia, bawa pelita kepada yang telah meski dihina serta dilanda juga, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Sekali lagi teman-teman, semangat ya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi berita kepada yang gelap. Meski hidupnya serta dilanda juga, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. 1, 2, 3, salam. Salam. Tangli bos. Wih.